Pertanyaan yang disampaikan oleh pemazmur, apabila kita melihat keadaan dunia dewasa ini, begitu mudahnya orang melakukan kejahatan dan berbuat dosa. Tak ada lagi ketakutan di dalam hidup orang-orang yang dikuasai dosa dan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kehidupan Yeremia adalah kehidupan yang kudus, yang seharusnya kita mempertahankan kekudusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan melalui kurban-kurbannya di kayu salib. Hal ini penting karena kekudusan kita dapat memiliki persekutuan yang berbeda. Untuk itu bagaimana kita naik ke gunung Allah? Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang dipijak oleh Yang Kudus? Pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh pemazmur menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat naik ke atas mimbar. Tidak semua orang bisa naik ke atas gunung Tuhan yang kudus, menghampiri tahtanya yang kudus, memuji namanya dan menyembah namanya. Bukan hanya sekedar naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tidak hanya melihat keindahan saja, seperti apa yang dilihat oleh Daud, menggambarkan bahwa Daud adalah seorang raja yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan, kekuasaan, kebesaran, kehebatan, kebijaksanaan, dan kekudusan. Bahwa tidak semua raja, tidak semua orang dapat menghampiri dia, bukan karena ia jauh atau tidak terjangkau, tetapi karena ia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Kudus. Ia berkenan ditemui orang yang percaya dan kudus oleh darah Kristus Yesus. Kita adalah umat. Kita ini umat Kristus, tebusan Allah melalui darah Kristus. Dalam surat Ibrani menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, mensucikan hati nurani dari perbuatan sia-sia sehingga dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh karena darah Kristus mensucikan, kita dapat menghampiri Allah, beribadat, memuji, menyembah Dia dalam namanya. Kristus telah menguduskan kita dengan darahnya. Kita dapat menghampiri Allah di mana tempatnya, di tempatnya yang kudus. Orang-orang telah mengkuduskan Kristus layaknya untuk naik ke gunung Allah. Pengkudusan yang dimaksud pengkudusan dari Kristus Yesus menjadikan kita kudus, terpisah, dijauhkan dari kehidupan dosa, kelain dosa, supaya kita dapat mempunyai persekutuan dengan Allah dan melayani Dia dengan sukacita. Pengkudusan yang dimaksud adalah kita diharapkan aktif di dalam karya mahakarya Allah. Harus ada kemauan di dalam diri kita untuk berupaya terus hidup, menghidupkan kekudusan melalui ketaatan kepada firman dan Roh Kudus. Kuasa firman dan Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan orang yang taat, mematikan kehendak daging secara berangsur-angsur. Kita diubah olehnya sampai sempurna seperti Kristus yang tidak bercacat celah. Oleh karenanya kita harus belajar untuk taat pada firman dan Roh Kudus. Ketaatan itu kita lakukan seumur hidup sampai kita mencapai kesempurnaan. Untuk dapat naik ke gunung Ruh, ke gunung Allah, maka seorang harus bersih dari kepentingan, harus bersih tangannya dan murni hatinya. Tidak bercacat, tidak bercela perbuatannya, tangannya bersih dari tindakan dosa secara lahiriah maupun batiniah, karena Allah berkenan dengan tangan yang bersih. Doa orang-orang yang memiliki tangan yang bersih pasti mendapat jawaban dari Tuhan. Sebaliknya doa orang yang penuh dengan darah, yang seringkali melakukan kejahatan, memaki, memfitnah, sangat dibenci Allah. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa,
aku akan memalingkan mukaku, sebab tanganmu penuh dengan darah. Yesaya ayat 1, pasal 15. Hati yang murni menunjukkan kekudusan batin, motivasi kehidupan yang sasaran yang benar bahwa Tuhan Yesus Kristus menegaskan bahwa orang yang murni suci hatinya akan melihat Allah. Naik ke gunung Allah hendaknya dengan kondisi lahiriah batiniah yang bersih, terlepas dari hasrat-hasrat keinginan dari perbuatan dosa. Karena tanpa kekudusan lahiriah batiniah akan menginggapi kita tidak layak. Yesus naik ke gunung Allah atau menghampiri Allah karena ia kudus dan tidak dapat berkompromi dengan dosa. Kita yang najis, berdosa tidak dapat menjangkau dan bersekutu dengan Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu yang kudus. Melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mengkuduskan kita, kita dapat menghampiri Allah dan naik ke gunung yang kudus, berdiri di tempat yang kudus, hidup di tempat yang kudus, penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Kristus Yesus untuk menerima Allah, berkat pengampunan Allah, keselamatan, kehidupan kekal abadi. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Dia, kita berhikmat kepada Dia, karena setiap saat kita dapat menghampiri Allah di dalam doa, di dalam pujian dan penyembahan. Allah berkenan ditemui anak-anaknya. Ia berkenan di dalam doa, di dalam pujian, di dalam kehidupan penyembahan yang ditunjukkan kepadanya, karena merupakan suatu kurban yang harum di hadapan Allah. Allah juga menghendaki kita bukan saja mempersembahkan doa, pujian, penyembahan, tetapi juga memelihara persekutuan dan doa. Persekutuan dengan Allah akan memelihara dan terpelihara jika kita tetap di dalam ketaatan pada firman-Nya dan kekristusan. Persekutuan dengan Allah adalah segala-galanya bagi kita, sebab jika kita kehilangan persekutuan dengan Allah, maka ia berarti kita kehilangan segala sesuatu. Kekudusan yang dimaksud Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu, dan yang tidak bersumpah palsu, juga menerima berkat. Dengan Mazmur 24 ayat 5, dia yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Daud mengaku bahwa Allah adalah gunung batu atau tempat perlindungan baginya. Ia juga mengadu dan mengaku di atas gunung Allah yang kudus akan ada kegirangan. Naik ke gunung Allah dengan tangan yang bersih dan hati artinya adalah menerima berkatnya dengan murni. Berkat berarti suatu karunia kasih ilahi yang menyebabkan pekerjaan dan segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Kehadiran Allah dengan kehidupan kita yang memberi kasih, kekuatan, kuasa, pemeliharaan, kesehatan, pembelaan dan perlindungan. Ketika Abraham mendapat ujian iman untuk mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan berseru dan mengatakan bahwa Abraham taat kepada Allah dan ia berkenan kepadanya. Ishak tidak disembelih sebab Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai gantinya. Di atas gunung Tuhan akan disediakan merupakan pengakuan Abraham bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan orang percaya. Berkatnya selalu mengalir, berkatnya selalu tersedia bagi orang yang dekat dan taat kepadanya, khususnya bagi kita yang mengambil dengan iman. Pendidikan tidak selalu membawa kepada ketaatan. Pendidikan yang ditempuh tidak selalu membawa kepada keimanan karena pengaruh. Konon dulu, zaman dahulu kala, sabun dibuat dari lemak, padahal sabun itu sendiri dipergunakan untuk menghilangkan lemak. Jadi lemak menghilangkan lemak. Garam yang menempel pada pakaian dan kulit kita, itu berarti lemak dapat melawan lemak. Jadi zaman dulu sabun dibuat dari lemak, padahal sabun itu sendiri dipergunakan untuk menghilangkan lemak dan garam yang menempel. Bila kita menghendaki ikan asin yang agar tidak terlalu asin, maka kita cuci ikan asin itu dengan air garam. Sebagaimana menghilangkan setitik air yang ada di telinga kita, maka kita harus menambahkan beberapa tetes air ke telinga kita untuk memanggil dan mengeluarkan air yang ada di dalam daun telinga kita. Padahal sifat garam sendiri asin, itu berarti garam
dapat menawarkan sesuatu yang bersifat garam. Dalam dunia kriminalitas, untuk melacak penjahat tidak selalu polisi yang diturunkan, namun ada kalanya menggunakan jasa preman, mantan penjahat yang telah membelot pada kebenaran. Ini berarti bahwa penjahat kontra mantan penjahat. Demikian juga perjalanan hidup Kristen. Kerap orang Kristen menjadi lemah iman karena sikap dan ulah saudara seiman yang tidak menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Hal ini membahayakan keutuhan jemaat gereja. Roma 15:1-2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangunnya. Sukacita bagi seluruh bangsa. Mazmur 48 ayat 2. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, mereka bersungut-sungut karena kehausan. Allah menyuruh Musa untuk memukul gunung batu di Horeb dengan tongkat sehingga dari dalamnya keluar air dan memancar. Hal itu dilakukan oleh Musa di depan bangsa Israel. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus digambarkan sebagai gunung batu, sumber kehidupan. Setiap orang yang percaya dan datang kepadanya akan memberi berkat-berkatnya, memberi kehidupan padanya. Demikian juga bagi Yesus Kristus, bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat itu pun akan dicurahkan kepada kita, antara lain pengampunan dosa, keselamatan, pemeliharaan, pelindungan yang kekal abadi. Tuhan akan memberkati pekerjaannya. Tuhan akan memberikan pelayanan keluarganya. Tuhan akan memberi kesehatan tubuhnya, jiwa, dan rohnya. Dia merupakan sumber berkat dan kehidupan bagi kita. Banyak hambatan orang untuk berdoa, banyak hambatan kita orang memuji. Beberapa orang berat hati untuk mengakui kelebihan orang lain dan mengatakan mereka tidak punya waktu untuk berbagi. Mereka tidak punya waktu untuk berdoa, tetapi mereka dengan mudahnya meluangkan waktu untuk kesenangan mereka pribadi dan sendiri. Anda perlu ingat bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan seluruh waktu tidurnya. Waktu tidurnya untuk berdoa. Mereka yang tinggal di rumah reot, yang padat penduduk, mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk berdoa. Padahal di tempat yang luas banyak tempat sekali untuk berdoa, tetapi sesungguhnya setiap orang dapat setiap saat berjalan bersama Yesus Kristus di dalam doa. Ada juga mereka yang berdalih tidak tahu apa yang akan didoakan. Jika demikian, buatlah daftar teman-teman, daftar sanak saudara, famili yang perlu didoakan, perlu dihibur, mereka yang sakit, mereka yang butuh doa, mereka yang butuh gereja, kebutuhan sendiri, dan sebagainya. Hambatan yang paling utama untuk berdoa adalah enggan, kemalasan, orang yang tidak mau berdoa karena tidak merasa ingin berdoa. Kita tidak boleh beranggapan bahwa doa yang efektif adalah doa yang timbul dari hati yang bersemangat dan penuh sungut-sungut dan perasaan gembira. Tetapi berdoa dalam keadaan apa saja, termasuk dalam keadaan sedih, karena mereka yang telah memiliki kuasa yang besar di dalam berdoa mengatakan bahwa gelombang samudra menjadi pemicu doa. Perasaan hanya sesekali saja muncul pada waktu mereka bersyafaat. Mereka mengatakan bahwa kita mau belajar dan harus belajar menjaga waktu pertemuan dengan Allah. Tetapi kita tidak pernah memuji dan berdoa untuk Allah. Baikkah kita merasa suka atau tidak?